Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu dosen pengawas. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Paulus Patimaran, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu Plotting 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Samsan Wadi dengan program studi informatika dengan nomor induk mahasiswa 2505011300020. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih dan selamat pagi. Nah, kalau rapi gitu kan kelihatan bagus tuh, ganteng. Baik. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya ini? Pasti selalu sehat, selalu luar biasa ya. Selalu semangat. Semangat apa? Semangat? Selamat pagi semuanya. Semangat pagi? Luar biasa, tetap semangat. Baik. Dari mukanya semuanya sehat-sehat, segar semua. Bagus ya. Hari ini sudah siap ya untuk terima pelajaran ya. Sudah siap? Siap. Siap belum? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari satu orang pimpin kita dalam doa. Yang bisa pimpin doa siapa? Ibra, bisa? Oke, sekarang kami mengikuti kegiatan dari kami dengan tulis kami pada pelajaran ini dan kami nama Tuhan dan saya selamat sekali. Amin. Kami berkata, terima kasih Ibra. Hari ini kelas yang tidak hadir siapa? Yang tidak masuk siapa hari ini? Semua. Semua hadir? Hadir. Luar biasa ya. Baik. Hari ini kita belajar materi pelajaran kita yaitu tentang perangkat keras ya. Tujuannya agar anak-anak sekalian, kalian semua bisa mengetahui perangkat keras serta fungsinya. Nanti kita belajar tentang perangkat keras, apa saja yang ada dalam perangkat keras itu, komputer itu, bagian-bagian mana saja itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Bisa ya, bisa dipaham ya? Oke. Untuk secara garis besarnya, kira-kira ada tidak yang tahu perangkat keras itu? Kata lainnya apa? Kata lain. Mari kita harus buat kesepakatan kelas dulu ya. Bisa ya? Bisa ya? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Oke. Siapa saja yang bisa maju untuk tulis kesepakatan kelas kita punya? Ayo, angkat tangan. Ya. Maju di sini. Tulis aja, tulis di papan.
mengawali dan mengakhiri. Oke. Yang pertama, mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Sepakat semua? Oke, poin pertama kita bungkus ya. Iya, Pak. Yang kedua, jangan tidur saat pelajaran. Bisa? Bisa. Oke, kita bungkus ya. Oke, kesepakatan kelas kita ini ada 5 poin ya. Oke, fix ya? Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Baik, seperti yang Pak sudah sampaikan awal tadi, materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer atau kata lainnya hardware. Ya. Baik, sebenarnya kalau perangkat, sebelum kita mengenal menjawab tentang perangkat keras, kita juga perlu mengetahui dulu seperti materi yang pernah Pak sampaikan di kelas studi dulu kan tentang komputer. Nah, komputer itu kan pertama kali dibuat sebagai alat hitung yang termotivasi dari alat hitung zaman kuno, Pascus dari Cina ya. Baik, untuk perangkat keras ini fix ya? Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Baik, seperti yang Pak sudah sampaikan awal tadi, materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer atau kata lainnya hardware. Ya. Baik, sebenarnya kalau perangkat, sebelum kita mengenal menjawab tentang perangkat keras, kita juga perlu mengetahui dulu seperti materi yang pernah Pak sampaikan di kelas studi dulu kan tentang komputer. Nah, komputer itu kan pertama kali dibuat sebagai alat hitung yang termotivasi dari alat hitung zaman kuno, Pascus dari Cina ya. Baik, untuk perangkat keras ini tentunya dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, perangkat keras dibagi dalam yang namanya unit input atau kata lainnya masuk ya, unit input atau unit masukan, yang mana unit masukan ini tujuannya, fungsi unit input ini untuk memasukkan segala sesuatu tentang data. Nah, secara kebutuhannya seperti ini ya, lainnya ini untuk menutupi. Casing ini sebenarnya fungsinya untuk melindungi atau menutupi bagian-bagian inti dari perangkat keras yang ada di dalam CPU itu sendiri. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada baterai CMOS-nya, ada kipas-nya, ada motherboard atau papan induk motherboard. Dan perangkat-perangkat keras komputer lainnya yang ada dalam satu kesatuan CPU ini, sehingga secara tidak langsung bisa terhindar dari yang namanya kotoran atau debu. Karena salah satu penyebab kerusakan komputer yang paling sederhana itu adalah debu. Misalnya debu kalau dia masuk dan menempel di dalam sini, contoh misalnya di VGA misalnya, di VGA ini namanya VGA ya. Misalnya debu dia masuk dan menempel pada kuningan yang ada di pada VGA ini, itu sangat berpengaruh dengan proses kerjanya komputer. Kadang-kadang salah satu penyebabnya kadang-kadang komputer sendiri hang atau lihat airnya gelap mati. Padahal power supply tombol powernya itu tapi tidak bisa menampilkan, tidak bisa terkoneksi ke layar. Itu salah satu penyebab sederhananya itu debu. Sehingga fungsi casing tadi secara tidak langsung untuk melindungi satu kesatuan CPU ini dari kotoran atau debu.
CPU itu. Bisa dipaham? Secara langsung seperti itu ya. Ya, bisa ya, Mina ya? Bisa? Ada lagi? Yang mungkin kurang jelas? Atau mungkin terlalu cepat? Pas? Pas? Bungkus? Bungkus. Oke. Baik. Sekarang Pak mau bagi ke dalam kelompok. Kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. Bisa? Bisa, Pak. Nanti kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 sana. Kelompok 4 di sini. Bisa? Bisa dipaham ya? Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 1 bergerak sekarang. Coba mejanya disatukan mejanya. Kelompok 2 sebelah sini. Sebelah sini kelompok 2. Coba ambil bagian sini. Bergerak. Ayo. Bangun kelompok 2. Sebelah sini. Kelompok 3 di sini. Di tempatnya Afra sini. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 kelompok 7 kelompok 8 kelompok 9 kelompok 10 kelompok 11 kelompok 12 kelompok 13 kelompok 14 kelompok 15 kelompok 16 kelompok 17 kelompok 18 kelompok 19 kelompok 20 kelompok 21 kelompok 22 kelompok 23 kelompok 24 kelompok 25 kelompok 26 kelompok 27 kelompok 28 kelompok 29 kelompok 30 kelompok 31 kelompok 32 kelompok 33 kelompok 34 kelompok 35 kelompok 36 kelompok 37 kelompok 38 kelompok 39 kelompok 40 kelompok 41 kelompok 42 kelompok 43 kelompok 44 kelompok 45 kelompok 46 kelompok 47 kelompok 48 kelompok 49 kelompok 50 kelompok 51 kelompok 52 kelompok 53 kelompok 54 kelompok 55 kelompok
Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini ya. Kelompok 2.
Nama kelompok. Ingat tadi apa yang sudah sampaikan tadi, Pak sampaikan tadi ya. Penilaiannya seperti apa tadi sudah sampaikan toh. Aktif dalam kelompok, ya, tanya jawab, aktifannya. Itu yang nanti penilai seperti yang Pak sampaikan awal tadi. Ya. Ayo maju. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang casing komputer, power supply, motherboard, CPU. Yang pertama, casing komputer. Casing komputer berfungsi untuk melindungi komputer. Salut. Salut, salut. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan dimulai. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang chipset, RAM atau memori, Tepuk salut untuk kelompok baru. Tepuk salut. Salut.
Ulang. Kelompok 4 ulang. Kami dari kelompok 4 mau presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang optical CD, DVD, room. DVD room. Atau kata lainnya rumah CD. Room itu kan rumah ya? Iya Kak. Rumah CD. Apa CD? Keyboard. Ketiga mouse. Terima kasih mungkin ada teman yang mau menanggapi. Oke, kelompok 3 dulu. Dari siapa? Intan. Pulang dari monitor. Monitor. Monitor bekerja sama dengan grafis, videogram, CPU, media. Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Saat ini, selain monitor konvensional, monitor touch, screen client menjadi komputer. Sudah. Oke, monitor. Tadi contohnya seperti ini ya. Ini monitor ya. Monitor. Yang mana dia punya fungsi untuk menampilkan kembali apa yang sudah diproses di CPU tadi. Diproses apa yang kita input melalui salah satu unit input, contohnya keyboard tadi ya. Kita ketik misalnya Intan. Nah, kemudian diproses di unit proses tadi, di CPU tadi, di central processing unit tadi. Diproses, kemudian dikeluarkan atau ditampilkan atau output kembali ke monitor tadi, sehingga yang kita ketik tadi kita bisa lihat kembali hasilnya di monitor. Nih, monitor tadi contohnya ini. Ada monitor yang LCD, itu layar datar seperti ini. Namanya liquid crystal display. Salah satu contoh monitor yang dibilang LCD itu seperti ini, layar datar. Atau kepanjangannya liquid crystal display. Oke. Selain monitor juga bisa tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Selain monitor bisa juga seperti infocus atau proyektor yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari program tadi. Ada lagi? Siapa lagi? Angga. Silakan. Optical drive itu di mana? Optical Drive. Siapa dari kelompok 4 silakan. Letaknya atau fungsinya? Letak. Sini. Ini. Coba ke sini semua. Optical disc. Yang pertanyaan itu optical drive. Atau bisa juga CD tadi, CD-ROM semua tadi ya. Nah, ini. Kalau yang ini kalau ini kalau kita nggak disambungkan ke arus, biasanya ini dia keluar. Ini tempatnya untuk menyimpan CD. Contohnya dulu yang sebelum maraknya komputer asal dulu kan kita ada yang namanya CD, DVD. Nah, kita nonton kan kita tekan atau pakai remote, kasih keluar, simpan kaset CD-nya, dorong lagi supaya dia bisa proses untuk kita nonton. Itu makanya ini. Bisa? Bisa. Oke. Ada lagi. Ada lagi? Oh, ada, silakan. Dalam presentasi dari kelompok 4, saya mengambil 1 atau 2 kesimpulan. Dalam presentasi kalian terdapat 2 unit input. Apa saja itu? Kita apa unit apa tadi? Input. Input. Ada 2 unit input di situ yang disebut tadi. Kira-kira apa saja tadi? Apa? Keyboard dengan mouse. Keyboard atau papan ketik tadi ya. Kita silakan keyboard tadi
mouse tadi apa mouse? Gerakan pointer dan Pointer. posisi di layar. Oke. Bisa? Pas. Pas. Bungkus. Bungkus. Tepuk salut. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Coba semua berdiri dulu. Sedikit dulu ya. Bisa? Oke. Belajar Pancasila. Silakan. Siapa? Siapa yang bisa angkat? Afra. Ya, mainkan Afra. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman. Anak-anakku sekalian, setelah kita diskusi kelompok, Anda sudah menyaksikan hasil diskusi kelompok Anda. Sekarang kita sedikit refleksi. Refleksi dulu. Kira-kira materi yang Pak sampaikan tadi dari kita hari ini tentang perangkat keras, kira-kira apa yang Anda dapatkan dalam materi ini? Apa yang Anda dapatkan dalam materi ini? Mengetahui berbagai Kami berkait jenis perangkat dengan materi hari ini, berarti Anda sudah bisa mengetahui tentang berbagai jenis perangkat keras komputer beserta fungsinya. Iya, Pak. Marilah kita siapkan hati dan batin kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Sekarang kami mau mengganti jam pelajaran. Kiranya Bapa memutuskan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar pembelajaran kami bisa berjalan dengan lancar. Namun ya Tuhan tetap berpuji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Mak dan teman-teman. Baik, selamat siang anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa di Lain. pelajaran berikutnya.